Pada saat Kevin melancarkan serangan yang telah diajarkan oleh Roman Dimitri, Chris yang akhirnya terdesak pun tak punya pilihan selain melawannya dengan segenap kekuatannya. Dengan teknik single slash-nya, serangan mereka pun saling beradu dan mengakibatkan ledakan yang begitu besar. Tapi pada akhirnya, karena kekuatan Kevin masih terpaut jauh dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Chris, setelah kepulan asap dari dampak ledakan itu mulai menghilang, terlihat Kevin pun jatuh bersujud karena kehabisan tenaga setelah menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan teknik tersebut. Dan pada saat itu, dengan menghunuskan pedangnya ke arah Kevin, itulah pertanda kalau pertandingan duel memperebutkan pedang tanpa nama dari seri pertama pun dimenangkan oleh Chris. Sementara itu, di sisi Chris, sambil terengah-engah setelah menggunakan segenap kekuatannya melawan Kevin dalam duel tersebut, dengan apa yang telah Kevin perlihatkan, Chris pun berkata dalam hatinya kalau dirinya sudah tidak bisa lagi menganggap Kevin sebagai bocah dari daerah kumuh lagi. Karena sama seperti tujuan Kevin untuk menjadi pedang pertama bagi tuannya Roman Dimitri, dirinya juga harus bertambah kuat karena tujuannya yang lain, yaitu untuk melampaui tuannya dan menjadi swordsman terhebat yang pernah ada. Dan kenapa Chris memilih jalan tersebut? Di masa lalu, pada saat di medan pertempuran yang dipenuhi dengan mayat-mayat yang sudah tergeletak, Chris kecil cuman bisa merangkul jasad ibunya dan hanya bisa meratapi tanpa bisa berbuat banyak. Namun pada saat itu, Knight Captain Jonathan mengulurkan tangannya dan membantu dirinya yang sudah menjadi sebatang kara. Dan dengan pertolongan itu yang tanpa langsung membantu kehidupannya itu, dia pun bersumpah di dalam hatinya, kalau dia tidak akan pernah mengalami kekalahan seperti itu lagi, dan akan menjadi swordsman terhebat yang pernah ada. Setelah mengakui kekalahannya dan berkata kalau mungkin untuk menjadi pedang pertama bagi tuannya adalah hal yang begitu mustahil, Kevin pun akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Dan di sisi Chris yang mendengar ucapan dari Kevin tersebut, kalau dia ada di posisi Kevin yang sekarang, bahkan setelah puluhan tahun perjuangan dan mungkin tujuannya yang tidak masuk di akal akan mengalami kebuntuan, Chris dengan tegas berkata kalau dirinya menolak untuk tunduk di hadapan dinding kenyataan itu. Dan kemudian, Chris pun lalu meninggalkan tempat pelatihan tersebut dengan Roman yang tersenyum kecil sambil melihat dirinya berjalan dari belakang. Setelah beberapa saat Kevin dibawa ke tempat pengobatan, setelah sadar, dokter yang merawatnya pun berkata kepada Kevin, kenapa dirinya selalu memaksakan diri seperti itu. Namun tanpa dipungkiri, dia berkata kalau Chris memanglah orang yang begitu hebat, dengan keahliannya yang bisa memotong daging tanpa menyentuh satupun organ dalam yang pasti membutuhkan ketajaman yang artistik. Dokter itu lalu memberitahu Kevin yang mungkin dia tidak mengetahuinya, kalau di masa lalu, Chris mempunyai reputasi yang begitu hebat, dan di balik wajah lembutnya itu, dokter tersebut berkata kalau Chris mempunyai keganasan yang ia anggap sangat menyeramkan. Karena begitu Chris membangkitkan mananya di bawah panduan Kapten Jonathan, sesi Dimitri dipenuhi dengan pembicaraan mengenai kelahiran seorang jenius. Dan dokter itu juga berkata, kalau Chris bertemu dengan tuannya Roman hanya memberikan Chris sayap untuk terbang dan menjadi kuat lebih cepat. Karena tanpa tuannya juga, dokter itu berkata kalau Chris tetap akan bisa terbang dengan sendirinya. Dan di balik semua itu, dokter itu juga berkata kalau Kevin adalah orang yang hebat seperti Chris yang pasti akan menggapai mimpinya itu. Di sisi Kevin, setelah mendengar perkataan dokter tersebut yang mengatakan kalau Chris biasanya menghindari melukai lawan tandingnya saat berduel, namun melawannya malah mengabaikan prinsipnya tersebut, sehingga dokter itu mengasumsikan kalau Chris sepertinya menilai bahwa tidak ada cara menang selain menumpahkan darah di dalam duel tersebut. Kevin yang termenung yang membandingkan dirinya yang seorang anak dari daerah kumuh dengan Chris yang dikenal sebagai seorang jenius. Dia pun menyadari, kalau mulai di detik itu, tuannya tersebut pasti akan dikelilingi oleh orang-orang berbakat seperti Chris, Fernando, Ares serta Fred dengan mereka yang sudah dikenal sebagai rank yang pasti akan bertambah kuat di bawah ajaran tuannya itu. Dan dibandingkan dengan dirinya yang hanya orang biasa dari daerah kumuh, Kevin pun bertanya-tanya, apakah dirinya perlahan-lahan akan tertinggal di belakang mereka. Namun dengan tekadnya yang begitu kuat, Kevin pun tidak akan menyerah dengan kenyataan tersebut, karena menurutnya,
Asal dirinya yang ia anggap rendah tak seperti bawahan tuannya Roman yang lain tak menjamin kalau dirinya tidak bisa bersaing dengan mereka. Dan meski mau itu 1 tahun ataupun 10 tahun, Kevin berkata dalam hatinya kalau dia menolak untuk menjalani hidup di mana kekalahan terasa tidak asing. Dengan Kevin yang akhirnya memasuki stage of control karena terpicu oleh tekadnya itu. Dengan keinginannya untuk menguasai Demon Soul teknik yang diajarkan oleh tuannya itu. Itu adalah satu-satunya cara agar ia bisa melampaui batasan kelahirannya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di rumah lelang Atline, tempat tersebut pun begitu ramai. Bahkan tidak ada tempat untuk berdiri hanya untuk menyaksikan acara lelang tersebut, karena berita bahwa pedang baru yang ditempa oleh Roman Dimitri akan dipertunjukkan. Hal tersebut membuat seluruh kota ricuh, dan karena hal tersebut, lelang itu pun tertutup bagi warga biasa. Karena penawaran awalnya saja sudah 100 gold yang tak mungkin warga biasa bisa bersaing dengan para kolektor, acara pelelangan itu pun hanya bisa diikuti oleh para kolektor, yang sudah terjamin dan termasuk ke dalam anggota rumah pelelangan Atline. Setelah acara pelelangan itu sudah dimulai, seorang pembawa acara dari pelelangan tersebut pun lalu mengucapkan salam serta berterima kasih atas kedatangan para hadirin yang sudah setia menunggu akan barang yang sudah disiapkan untuk dilelang di tempat tersebut. Dan seperti yang sudah mereka ketahui, pembawa acara itu berkata, kalau item di hari tersebut yang disediakan di rumah pelelangan Atline adalah mahakarya terbaru dari Roman Dimitri. Orang yang membuat sensasi dengan Blaze yang dimenangkan oleh Marquis Valentino di beberapa waktu yang lalu, pembawa acara itu pun memperkenalkan item itu dengan menyebutkan nama dari pedang tersebut. Antara bukan dan yang lain adalah seri ketiga dari pedang tanpa nama. Dan pada saat pembawa acara itu memulai pelelangannya dengan membuka harga awal 100 gold koin emas, tak diduga pengunjung dari bangku nomor 1 pun langsung memberikan tawaran sebesar 10.000 koin emas. Sehingga, pembawa acara serta para pengunjung yang lain pun merasa terkejut. Dan ternyata, itu adalah ulah dari Marquis Valentino yang berhasrat ingin sekali memiliki pedang tersebut. Dan di sisi pembawa acara itu, dengan harga penawaran pertama sebesar 10.000 koin emas tersebut dari Marquis Valentino, kemudian mencoba memberikan kesempatan kepada para pengunjung yang lain mungkin ada yang ingin menawar lebih dari Marquis Valentino. Tapi karena tidak ada yang menawar lagi, akhirnya seri ketiga dari pedang tanpa nama pun terjual seharga 10.000 koin emas kepada Marquis Valentino, sekaligus menjadi sejarah pelelangan karena pertama kali, karena harga penawaran awal begitu tinggi. Setelah acara pelelangan tersebut sudah selesai, Marquis Valentino yang terlihat sedang berjalan untuk kembali ke kediamannya pun berkata kepada pelayannya untuk segera mengatur pertemuan dengan keluarga bangsawan terdekat di wilayahnya, serta menyuruh pelayannya itu untuk membagi jadwal ke pagi dan siang hari. Karena menurutnya, dirinya membutuhkan setidaknya 2 pertemuan sehari dengan para keluarga bangsawan tersebut, dan karena tak biasanya, pelayan itu pun bertanya kepada Marquis Valentino, untuk apa pertemuan tersebut diadakan, dan dengan muka yang begitu gembira, Marquis Valentino pun berkata kepada pelayannya tersebut, kalau dia hanya untuk memamerkan harta karun yang baru saja ia dapatkan. Setelah beberapa waktu berlalu, tak diduga Dimitri pun mendapat panggilan dari seseorang yang meminta tolong, dan diketahui, orang tersebut adalah tawanan yang ditawan oleh Kekaisaran Kronos. Namun, sebelum panggilan itu diterima oleh pihak kerajaan Dimitri, panggilan tersebut pun terputus dikarenakan dia ketahuan oleh salah satu prajurit dari Kekaisaran Kronos. Pada saat tawanan itu disiksa oleh prajurit tersebut, sambil tersenyum seolah-olah dia sedang menyiksa seekor hewan, dia berkata kepada tawanan itu untuk diam dan hanya bekerja saja, karena kalau dia mematuhi perkataan prajurit tersebut, prajurit itu berkata kalau dia mungkin akan membiarkan tawanan itu hidup lebih lama, dan karena tawanan itu sudah membangkang dan berusaha menyelundupkan magic communication untuk menghubungi kerajaan Dimitri, prajurit itu berkata kalau dia akan menerima hukuman yang begitu berat. Prajurit itu, sambil tersenyum pun bertanya kepada para tawanan yang ada di tempat tersebut, apakah mereka sungguh-sungguh berpikir, kalau mereka bisa selamat dengan cara seperti itu.
dengan dia yang menganggap kalau Roman Dimitri bahkan tidak memikirkan pertukaran tawanan dan malah membunuh semua prajurit dari pasukan Kekaisaran Kronos. Prajurit itu berkata kalau itulah watak asli dari tuan mereka. Dan dengan pembicaraan tentang gencatan senjata sudah berakhir. Prajurit itu berkata kalau Dimitri tidak mungkin akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan tawanan itu yang berkata kalau itu tidaklah mungkin dilakukan oleh tuannya Roman Dimitri. Dia pun ditampar dengan keras oleh prajurit tersebut, dan kemudian memerintahkan prajurit yang lain untuk membawa tawanan tersebut ke ruang penyiksaan, untuk menjadikan dia sebagai contoh yang berani menentang mereka, sekaligus menunjukkan apa yang akan terjadi kepada pengkhianat yang mengkhianati Kekaisaran Kronos. Dan diketahui, saat Kekaisaran Kronos menyerang wilayah Western Front, itu mengakibatkan keruntuhan wilayah tersebut serta mendapatkan prajurit yang menjadi tawanan mereka. Dan secara kebetulan, tambang di wilayah Meikhitan membutuhkan budak untuk dipekerjakan. Para tawanan tersebut yang ditangkap oleh Hannibal pun secara diam-diam dikirim ke wilayah Meikhitan yang berlokasi di timur Kekaisaran Kronos. Dan begitulah, mereka menjadi tawanan perang yang terlupakan. Next. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.